Cek, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Singkat. Jadi di video ini kita akan membahas kembali hal yang sedang viral kemarin, yaitu tentang pernyataan Gus Miftah atau kata-kata Gus Miftah yang mengatakan bahwa penjual es teh itu dengan kata-kata yang tidak sopan pada acara majelis yang seharusnya itu tidak dilakukan. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena tidak akan rugi mensubscribe channel ini, akan banyak informasi terupdate yang akan saya sampaikan. Oke, jadi pada pembahasan ini yang pertama itu adalah statement Prabowo. Mungkin mari kita dengarkan dahulu. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Ya, jadi tadi adalah salah satu pernyataan Prabowo bahwa Pak Prabowo seorang Presiden Republik Indonesia pun dengan sangat gagah berani menghormati pedagang kaki lima, buruh, bahkan orang-orang yang memang bekerja dari rumah dengan harapan mendapat gaji yang halal. Prabowo pun lebih menghargainya, berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Gus Miftah. Padahal dia adalah salah satu menterinya Prabowo yang seharusnya menjadi contoh ataupun panutan yang memang harus bisa berkata yang baik, tidak menyinggung perasaan orang ataupun mencela dengan kata-kata yang saru ataupun sara ataupun tidak pantas didengar. Apalagi beliau juga seorang pemuka agama yang diguguh dan ditiru. Tapi apabila beliau ini mengatakan hal-hal yang tidak baik, bagaimana para jamaahnya akan ikut mencontoh? Bahkan baru-baru ini si Miftah ini membuat video klarifikasi yang meminta maaf atas kegaduhan ataupun perbuatan kata yang memang tidak pantas. Mungkin kita dengar dulu pernyataan dari Miftah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan. Oke, jadi di sini dia mengatakan bahwasanya itu adalah sebuah candaan, tapi candaan tersebut apakah cocok untuk dipakai di tempat umum ataupun tempat pengajian akbar? Candaan yang menggunakan kata yang memang tidak pantas, karena tidak ada, sebenarnya manusia itu tidak ada yang bodoh gitu kan ataupun goblok. Semua manusia itu berakal. Kalau kita mengatakan bahwa manusia itu goblok, bodoh, ya sama saja dengan menghina ciptaan Allah gitu kan, dan itu sangat tidak dianjurkan gitu. Mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Salam.
Iya, jadi benar bahwasanya ketika kita menyampaikan pidato ataupun kata ataupun ceramah ataupun hal lainnya di depan masyarakat ataupun di depan jemaah ataupun di depan tempat umum lah ya, kita sebagai orang yang dicontoh itu harus menjaga sikap dan etika. Bahkan kata-kata yang jelek itu bisa sangat mudah untuk diviralkan oleh orang lain. Apalagi kata-kata yang sangat menyinggung gitu kan, yang memang bisa menjadi pisau bermata dua, apalagi beliau adalah seorang utusan presiden ataupun menteri dari presiden, kabinet presiden, harus menjaga attitude, kata, ataupun perilaku terhadap masyarakat. Bahkan tidak tanggung-tanggung, kepala MUI pun menegur gitu kan. Jadi di sini dikatakan MUI menegur Ustadz Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang biasa disebut dengan Gus Miftah dan meminta mengubah cara candaannya agar lebih santun. Ya benar, ketika kita bercanda terhadap orang lain, terutama orang yang memang kemungkinan lebih tua dari kita harus menjaga etikanya ataupun cara berbicara supaya orang yang kita candai tersebut tidak tersinggung. Dan kalau kita ingin bercanda, itu gunakanlah kata-kata yang memang, apalagi di tempat umum, sedikit jangan sampai menyakiti hatinya. Hal itu diminta MUI setelah Gus Miftah viral akibat menghina penjual es teh bakul dengan menyebutnya goblok. Nah, balik lagi, tidak ada manusia yang goblok ataupun bodoh. Jadi, semua itu tergantung kepada kita bagaimana cara menyikapinya. Menurut MUI, Gus Miftah harus hati-hati. Terlebih ia menyandang jabatan sebagai utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Nah, beliau ini adalah orang yang menyandang jabatan sebagai utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Lalu bagaimana dia akan membina kerukunan beragama dan sarana keberagamaan kalau cara dia ataupun attitude dia ataupun cara berkatanya itu tidak pantas? Sesuatu hal yang sebenarnya sangat disayangkan. Orang seperti dia yang dikasih jabatan, bahkan pemilik pondok pesantren, tapi mengatakan hal yang tidak pantas. Bahkan ada penyampaian dari para ulama. Bahkan kita juga bisa baca di buku-buku pelajaran agama bahwasanya ketika kita ingin menasihati orang, itu pun harus jangan usahakan di tempat yang ramai. Bisa diajak berdua, empat mata ketika menasihati. Tapi ketika kita menasihati orang di tempat yang ramai ataupun di tempat umum, sama saja dengan kita membuka aibnya ataupun menghinanya gitu kan. Jadi itu adalah salah satu pembelajaran yang memang harus sama-sama kita pelajari dengan baik, dan jangan lupa ketika kita belajar harus ada gurunya. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa sekali lagi subscribe. Mari kita sama-sama membangun channel ini agar menjadi channel yang lebih bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.